Iya, terima kasih. Kita berikan hadiah sebuah iPad 10. Juara 1, juara. Selamat. iPad 10. Iya. Terima kasih. Juara 2. Ya, untuk dokumentasi selamat. Iya, terima kasih untuk perjuangannya. Tepuk tangan buat semuanya. Tidak sia-sia perjuangannya. Halo Sultan. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang dulu kakak-kakak pembina yang bernyanyi. Maju ke depan kakak-kakak pembina. Mari silakan. Menjadi seorang pemimpin, yaitu sebagai pemimpin yang melayani. Ayat Alkitabnya yaitu di dalam Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita harus latih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Ya, kadang-kadang kita sebagai pemimpin, waduh, teman-teman kita ini belum datang, bagaimana ya? Kita harus proaktif telepon. Wah, kita kehujanan nih. Wah, kadang-kadang kita harus minta diri kita kalau ada kendaraan kita jemput, ya. Jadi ini adalah melayani, ya, servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Yang berikut di Alkitab ada yang disebut dengan, nah dalam servant leadership ini ada beberapa hal yang kita harus ingat. Namanya incarnation ministry. Apa itu incarnation ministry? Yesus waktu dia mau menyelamatkan manusia, dia harus menjelma menjadi manusia. Kenapa Yesus perlu menjelma menjadi manusia? Karena manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat mengerti Allah dengan baik. Jadi Yesus harus datang. Nah, waktu Yesus datang, dia tidak bisa datang sebagai Allah. Kenapa kalau dia datang sebagai Allah bagaimana? Rekan-rekan orang muda, manusia tidak sanggup bertemu dengan dia. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia. Itulah yang disebut dengan incarnation ministry. Jadi dia itu datang survei dan menanggalkan kesombongan atau kealahannya, ya. Jadi incarnation ministry. Pendeta pernah pergi ke Jogja. Ada satu sultan yang terkenal di sana Jogja. Waktu dia meninggal, rakyat Jogja sangat sayang sama dia. Kenapa? Rupanya sultan, kalau sultan di sana, kalau jalan di Jogja, sultan Jogja, orang-orang Jawa ini di Jogja, kalau lihat sultan langsung apa? Langsung bertelut. Nah, sultan ini dia ingin mengetahui keadaan masyarakatnya di Jogja bagaimana ya. Jadi tiap pagi dia lari pagi. Waktu dia lari pagi, dia minta pengawalnya jangan dekat-dekat dengan dia, ya. Dan dia tidak pakai baju kesultanan. Jadi dia melepaskan baju kesultanannya, rambutnya dia bikin seperti biasa, lalu pengawalnya disuruh juga jangan pakai pakaian pengawal, lari seperti biasa. Jadi waktu dia lari, pagi-pagi dia lihat ibu-ibu jualan makanan. Bu, boleh saya beli makanannya berapa? Ya udah, nggak usah kembaliannya, nggak apa-apa. Ya. Jadi dia masuk ke kampung-kampung pagi hari dan setiap hari dia lakukan itu. Satu kali sultan ini sakit atau bagaimana dan sudah mau meninggal, lalu rakyat baru tahu bahwa orang yang lagi pagi dan jalan pagi itu, yang selama ini ketemu dan bicara dengan mereka langsung empat mata begini, ternyata dia adalah seorang sultan. Ya. Coba kalau sultan itu lari pagi pakai pakaian sultan dan pengawal, apa yang terjadi? Tidak ada yang mau bicara, semua. Begitu juga Allah. Dia mau dekat dengan manusia, makanya dia perlu apa? Incarnation ministry. Nah, jadi pemimpin kadang-kadang kita jangan kata aku direktur PA. Ya. Jadi teman-teman jadi takut berbicara. Tapi kalau datang, apa kabar kawan?
Jadi kita harus apa? Incarnation ministry. Itulah servant leadership, seorang yang mau datang dengan diri sama seperti teman-teman. Oke? Bisa dimengerti ini arti incarnation ministry. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman kita ini, ya. Tapi menyesuaikan ini bukan berarti kalau teman ikut merokok kita ikut merokok, bukan. Incarnation ministry adalah kita belajar mengerti dan tanggalkan jabatan-jabatan kita. Oke? Seperti Yesus, ya. Ini Yesus telah mengosongkan dirinya. Oke. Yang kedua, tadi adalah servant leadership. Seorang pemuda, pemimpin pemuda adalah orang yang pemimpin yang suka beribadah. A leader of worship. Ya, jadi kalau kita mau sukses menjadi pemimpin orang muda harus suka beribadah. Tadi malam kita sudah belajar ibadah itu terdiri dari a leader of prayer. Kita suka berdoa, ya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan ayat hafalan yang paling gampang ini apa? 1 Tesalonika 5 ayat apa ayat isinya? Gampang, ya. Tapi tidak mudah dilakukan. Ya, tapi ini harus jadi kebiasaan. Kita harus tetap. Yesus Markus 1 ayat 35 apa? Pagi-pagi hari dia juga suka berdoa. Bayangkan, Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya sebagai manusia dia belajar untuk suka berdoa. Kalau kita mau berhasil, kemudian yang kedua adalah Daniel. Di malam kita sudah singgung. Daniel adalah seorang perdana menteri. Perdana menteri sibuk atau tidak? Tapi berapa kali dia berdoa minimal? 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Apa artinya seperti yang biasa dilakukan? Ya, apa artinya seperti yang biasa dilakukan anak-anak muda? Apa artinya seperti biasa dilakukan? Artinya selalu, ya. Jadi Daniel yang seorang perdana menteri sibuk. Kadang-kadang anak muda sibuk lupa berdoa. Oh, Daniel aja perdana menteri sibuk tapi dia menyisihkan waktu suka berdoa. Oke, kemudian yang berikut, kalau seorang pemimpin yang beribadah adalah a leader of word, artinya orang yang dekat dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi dari sejak bulan kita harus belajar firman Tuhan. Kemudian yang berikut, orang-orang Berea, ya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi Paulus pergi kemana-mana selalu disesah sama orang Yahudi, tapi waktu dia datang ke kota namanya kota Berea, orang Yahudi ini baik-baik. Kenapa mereka baik-baik? Karena mereka suka membaca Alkitab. Amin. Ya, jadi yang membuat kita lebih baik adalah suka membaca firman Tuhan. Kemudian sementara itu sampai aku datang kata Paulus bertekun-tekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jadi seorang pemimpin yang beribadah dia suka membaca. Kemudian seorang pemimpin yang beribadah adalah seorang yang senang untuk menghadiri kebaktian. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Kenapa kita perlu hadir dalam kebaktian bersama? Supaya kita saling menguatkan. Ya, kadang-kadang kalau kita hanya di rumah kita kurang menguatkan satu sama lain. Tapi kalau beribadah kita saling menguatkan. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi acara sahabat pagi dengan sahabat PA itu penting, PA juga penting. Amin. Jadi semua kita harus suka beribadah, ya, menghadiri acara ibadah. Kemudian dikatakan juga oleh Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu penting, ya. Anak-anak muda suka latihan supaya kuat sehat. Tapi jangan lupa latihan rohani salah satu adalah menghadiri acara-acara ibadah. Ya. Care group,
Youth Prayer Network itu membangun, melatih kita untuk setia kepada Tuhan. Ya, fellowship itu membangun kita saling menguatkan. Jadi ini penting. Jadi kalau ada event-event kebaktian harus suka. Ya. Kemudian yang berikut adalah seorang pemimpin orang muda adalah orang yang suka bertumbuh. Jadi jangan puas. Kadang-kadang nanti seminar ya paling sebenarnya itu ibu saja. Tidak boleh, harus belajar. Karena setiap yang bawa materi pasti punya ciri khas untuk menjelaskan. Jadi kita harus, wah saya ingin tahu apa lagi di sana. Saya ingin bertumbuh ya. Makanya 2 Petrus 3:18 bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kita jangan puas. Kemudian dalam 1 Timotius 4 ayat 14 jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu ya. Jadi Paulus mau Timotius itu anak muda supaya jangan puas, dia harus bertumbuh dan bertambah maju. Jadi kita tidak boleh puas kalau kita sudah masekai, tapi kita harus bertumbuh terus-menerus ya. Oke. Seorang pemimpin yang diharapkan dari orang muda adalah namanya pemimpin yang menjadi model. Tahu model? Bukan model yang foto-foto itu ya, tapi model yang dimaksud begini ya. Yesus melatih murid-muridnya seperti ini. Bahasa Inggrisnya begini, I do, you see. Kemudian I do, you do. Baru yang berikut I see, you do. Jadi Yesus dalam melatih murid-muridnya, saya lakukan, kamu apa? Kamu lihat. Saya lakukan, kamu juga ikut lakukan. Mari kita lakukan sama-sama. Lalu yang berikut, saya lihat, kamu lakukan. Itu artinya evaluasi. Saya lebih tahu, ya kan? Ya, kalau ada yang menjadi pemimpin kita harus apa? Rela dipimpin. Walaupun mungkin kita punya ide lebih bagus dari pemimpin kita. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Niko, usahakan ikut. Ya, kalau ada yang mendapat diskusikan, tapi apa yang menjadi keputusan kita harus follow the leader. Ya, jadi pendeta pernah kuliah di Andrews, ya ambil kelas. Jadi waktu kami kelas, rupanya orang-orang Amerika itu kalau diskusi sampai angkat kaki. Pendeta bingung waktu disuruh pemimpin diskusi bingung. Ini semua pada ribut, semua yang kasih pendapat. Gimana ya? Lalu waktu mereka angkat kaki lagi. Ini budaya di sana, jangan di sini. I think like this. Ada. Oke. Waktu kita sudah singkat, pertanyaan masih ada 3 lagi yang kita jawab. Kita bingung. Hebat ini metodenya. Jadi orang Amerika itu demokrasi. Mereka boleh ngomong sebebas-bebaskan, boleh berargumentasi. Tapi kalau pemimpin katakan, oke, kita akan buat seperti ini sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, kita simpulkan seperti ini. Dan saya anjurkan seperti ini yang akan kita lakukan. Apa jawaban mereka? Oke, pastor, you are the leader, we follow you. Ya, dia bilang baik atau tidak baik kami follow kamu. Tapi nanti setelah berjalan waktu ada kesalahan kita evaluasi. Wah, ini rupanya beda dengan orang Indonesia. Sudah diputuskan pun masih apa? Marah, protes ya. Rupanya demokrasi di Amerika begitu pasti. Ya. Tapi habis itu diputuskan, oke, before itu. Tapi nanti setelah berjalan waktu kalau ada sesuatu salah baru evaluasi. Jadi harus begitu modelnya, ya. Jadi kita harus latih bahwa apa? You are the loyal leader. Pemimpin yang setia, yang mau dipimpin, rela dipimpin. Dikatakan di sini apa? Kamu menyebut aku turun dan